Saya menjadi terkenang sekitar beberapa belas tahun yang lalu ketika saya bertemu dengan sosok ulama yang sangat luar biasa, yang sangat pemurah, yang sangat ramah, penyantun dan tawadhu. Beliau adalah Kiai Dahlan Hasan. Ketika saya duduk bertemu beliau, saya tidak merasa canggung, sebab saya merasa duduk di antara orang tua saya. Saya tidak merasa malu walaupun saya tidak berilmu, sebab ketika beliau berada di posisi seorang alim dan allamah, beliau tidak pernah menggurui siapapun, termasuk saya yang paling awam pada masa itu. Dan setelah itu, karena saya kenal lama dengan putra beliau yang sudah meninggalkan kita, Kiai Haji Ahmad Darwis, semoga Allah merahmatinya. Hari ini sebenarnya saya sedang membalas, saya sedang membayar janji saya kepada beliau. Saya masih ingat dengan asisten saya ketika saya menyampaikan tausiah di lembaga pendidikan Al-Barik, Yai Khairi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya duduk di samping beliau dan beliau mengatakan kepada saya waktu itu, "Syekh, sampean sudah lama nggak nyampaikan tausiah di pesantren saya. Nanti kalau maulid saya undang sampean ke pesantren." Tapi Allah lebih mencintai beliau, Allah lebih menyayangi beliau. Beliau sahabat saya, beliau seorang guru yang baik. Kiai Ahmad Darwis bukan hanya alim, tetapi punya adab yang tinggi. Kami mungkin seumuran, Pak, tetapi di antara kami tidak ada yang saling menggurui. Di antara kami tidak ada yang merasa lebih hebat, tapi kami saling mengisi kelemahan dan kekurangan kami. Dan saya waktu itu berjanji sama beliau, insya Allah Pak Yai, kalau Allah memanjangkan usia kita, kita pasti dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Ternyata beliau sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Dan ketika beliau wafat, saya kebetulan tidak ada di Pontianak. Saya berada di Pulau Jawa, saya menyampaikan tausiah di sana. Dan saya teringat kepada sabda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, "Mautul alim musibatun la tujbar, wa thulmatun la tudbar, wa najmun tumisah. Mautu qabilatin aisaru min mauti alimin." Wafatnya ulama adalah sebuah musibah yang tidak mungkin tergantikan. Dua orang ulama besar, sosok yang alim, sosok yang tawadhu, sosok yang rendah hati, yang betul-betul himayatul ummah, yang sungguh-sungguh mengayomi umatnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan Hasan dan Kiai Ahmad Darwis. Wafatnya beliau adalah musibah bagi kita, musibah yang tidak akan tergantikan. Saya tidak meragukan putra-putrinya, tapi wallah Rabbul Haq, demi Allah yang memegang kehidupan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya, wafatnya beliau berdua adalah musibah bagi kita semuanya. Kita tidak akan lagi menemukan beliau dengan senyumnya yang indah, dengan tutur katanya yang lembut dan santun, dengan himbauannya yang meneduhkan dan menyejukkan. Saya kehilangan sosok itu, apalagi para santri-santri. Tapi kita berharap mudah-mudahan penerus beliau, Kiai Musta'im, Kuswarisi, dapat mampu meneruskan cita-cita dan perjuangan beliau. Karena wafatnya ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah musibah yang tidak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak mungkin bisa kalian tambal. Wafatnya ulama adalah redupnya gemintang. Ketika ulama wafat, berarti gemintang itu satu persatu akan meredup. Banyak orang pintar, banyak orang hebat,
Banyak orang yang berpendidikan, bahkan cendekiawan selalu hadir, selalu lahir di setiap waktu dan saat. Tetapi sungguh kebijaksanaan ilmu begitu sulit kita temukan pada hari ini. Semoga wafatnya beliau menjadi nasihat bagi kita semuanya. Kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan wafatnya beliau. Ternyata Allah memberikan nasihat yang besar untuk kita, bahwa ulama adalah panutan umat. Wafatnya ulama, mautul alim, mautul alam. Matinya dan wafatnya ulama adalah gelapnya dunia ini. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Kematian qabilah, kematian kelompok masyarakat itu lebih mudah aku terima, kata Nabi, dibandingkan dengan wafatnya satu orang alim. Semoga Allah merahmati beliau berdua, dan kita para santri, para alumni senantiasa memiliki sebuah semangat yang sama, bagaimana meneruskan cita-cita besar perjuangan beliau berdua, yang kelak insya Allah kita akan bertemu dengan beliau berdua di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad